etika. Tidak tahu ya Bu, saya jelaskan dulu. Jadi kalau penjelasan sepertinya sulit. Langsung contoh saja ya. Jadi dilema etika itu adalah dilema ketika seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan itu dilema gitu loh Bu. Jadi ada suatu masalah terus dilema. Sedangkan dua-duanya itu benar gitu. Jadi di antara dua kebenaran itu pilih yang mana seperti itu. Nah, saya contohkan saja yang enak itu di SMA ya Bu ya. Di SMA dulu waktu saya sekolah SMA itu teman saya waktu kelas 3 mau kelulusan mau ujian nasional, teman saya itu ada yang hamil. Nah, ada yang hamil, sekolah itu dilema antara anak itu dikeluarkan karena itu sesuai dengan peraturan kan, kalau hamil waktu sekolah kan harusnya dikeluarkan, atau anaknya itu dipertahankan buat masa depannya, karena kalau dikeluarkan pada waktu itu juga kan tidak ikut ujian nasional. Nah itu kan nanti anak nggak punya ijazah SMA, atau anak itu dipertahankan sampai tes seperti itu. Nah itu salah satu contoh di dilema etika. Nah contoh yang itu ya Bu, kalau Bu Ririn seandainya menjadi guru SMA itu keputusannya apa Bu Ririn? Kan dua-duanya benar ya Bu, yang satu sesuai peraturan, yang satu adalah rasa peduli terhadap anak, jadi tidak terlalu salah gitu loh Bu. Bu Ririn pilih yang mana? Soalnya kalau mengambil keputusan langsung diputus gitu kan, kita mikirkan masa depan anak, sedangkan kita sebagai pemimpin pembelajaran kan mengedepankan anak, murid. Nomor satu adalah berpihak kepada murid. Nah, kalau menjadi Bu Ririn bagaimana? Pilih yang A atau yang dikeluarkan, atau yang dipertahankan, atau ada keputusan yang lain? Kalau Bu Ririn sebagai kepala sekolahnya. Iya. Kalau kita untuk masa depan anak, mungkin kita sedikit tidak patuh pada peraturan, mungkin sekolah kita akan mendapat anak yang jelek kan? Ya. Mungkin kita harus agak ditutupi lah. Ya, jangan sampai Ya, viral. jangan sampai viral. Ya. Termasuk itu kan termasuk aib juga kan. Ya, kita harus ya mempertahankan tapi tidak semata-mata. Ini seperti itu. Jadi tetap mempertahankan tapi ditutupi ya Bu, Ya, jangan sampai viral. Ya. Ya, konsekuensi untuk anaknya. Mungkin konsekuensinya ya mungkin kan itu yang dilakukan kan jelas salah. Ya. Tapi kan namanya sudah terlanjur, sudah terlanjur kan mau diapakan itu terlanjur, ya mungkin itu salah satu upaya kita menolong kan. Ya. Maksudnya juga sudah melakukan kesalahan, mungkin kalau kita ada peraturan, mungkin anak peraturan tidak sifat ya kita juga walaupun itu suatu dilema yang berat kan. Ya. Jadi ya harus ya kita bisa Berpihak kepada murid ya Bu ya. Ya kita bisa mewanti-wanti pada anak itu jangan melakukan hal yang salah, dan mungkin bisa jangan sampai anak-anaknya kita pun juga mungkin juga anak-anak yang lain jangan punya aib itu harus jangan sampai Itu kan contoh dilema etika yang di sekolah lain ya Bu. Apakah Bu Ririn pernah merasakan hal yang sama di antara dua dilema yang padahal sama-sama baiknya? Apakah pernah di sekolah ini itu punya masalah yang Bu Ririn merasakan dilema? Apa? Saking banyaknya. Apakah di SLB dengan anak berkebutuhan khusus yang seperti itu ya, apakah Bu Ririn itu pernah merasakan dilema? Apakah ada suatu masalah yang menarik yang membuat Bu Ririn itu sangat dilema? kira-kira ada ya. Ya, banyak sepertinya ya Bu. Banyak. Salah satunya mungkin Bu. Mungkin murid kita ada yang murid kita EK yang kelas 12 itu ya. Itu kan termasuk gimana ya?
Iya. kita. Dia kan pernah ke sekolah itu membawa senjata tajam, kayak pisau besar kok juga apa itu ya. Iya. Di rumah bawa itu. Celurit ya Bu? Iya. Apa itu? Sejenis pokoknya pisau yang agak besar gitu. Terus di angkut temannya, ya, seperti mengantar tekanan atau hanya sekedar singgah guruan itu aku nanti dia tuh bawa senjata itu dari rumah. Terus kemudian ada guru yang tahu kan. Iya. Kemudian kita sampai memanggil orang tuanya. Iya. Gimana sekarang itu kan memang termasuk kategori anak yang boleh dikatakan agak agresif atau agak apa itu apa ya. Nah, gimana kita mau mengeluarkan anak itu atau kita mempertahankan anak itu kan dia sudah kelas 12. Kalau dikeluarkan dan dia kasihan, nggak lagi kan lulus. Dan akhirnya kita memanggil orang tuanya, terus kita konsultasi dengan orang tuanya, kemudian kita dan anaknya juga kita panggil, jangan sampai mengulangi perbuatannya lagi. Ya, masih diizinkan untuk sekolah dengan syarat atau dengan mau anak itu mau berjanji jangan sampai dia mengulangi perbuatannya lagi untuk membawa senjata tajam di sekolah. Dan kita juga mewanti-wanti kepada orang tuanya untuk mengawasi misalnya kalau berangkat itu anaknya jangan sampai membawa senjata tajam, kan berbahaya sekali itu. Nah, saya kira itu yang ya. Jadi keputusannya itu tetap dipertahankan dengan syarat ya. Janji jangan sampai mengulangi perbuatan. Nah, kan tadi kan dilemanya antara dikeluarkan, sedangkan dikeluarkan itu kan sesuai dengan peraturan ya Bu, dan itu juga benar ya Bu dikeluarkan, karena kan takutnya nanti anak yang lain jangan-jangan jadi korban gitu. Nah, keputusan dipertahankan itu juga benar juga, karena kan anak berkebutuhan khusus itu memang seperti itu, kitanya yang harus memang melakukan perlakuan khusus. Jadi dua-duanya benar. Nah, akhirnya Bu Ririn mengambil jalan tengah, yaitu dipertahankan tapi dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Nah, yang saya tanyakan lagi dalam mengambil keputusan tersebut itu apakah melakukan musyawarah dengan yang lain, gurunya atau guru, teman guru atau wali murid atau seperti apa? Tentunya kita juga melakukan musyawarah dengan guru-gurunya, terutama dengan guru kelasnya. Ya. Kemudian juga dengan orang tuanya juga. Orang tuanya ya kita beritahu anak ini seperti ini, bagaimana apakah sanggup untuk mengawasi. Kalau misalnya kita di sekolah cuma berapa jam ya, betul. Guru sekolah atau guru itu kita mengawasi anak. Sedangkan waktunya anak itu kan masih banyak di rumah. Ya. Jadi saya juga minta kepada orang tuanya kalau di rumah mau diawasi kegiatan anak itu. Lalu kan itu sudah mengambil keputusan seperti itu. Nah, ada tantangan tidak Bu sebelum dapat keputusan itu? Maksudnya ketika Bu Ririn, contohnya ketika Bu Ririn melakukan diskusi dengan guru atau wali murid itu ada yang berbeda pendapat. Ya, namanya perbedaan pendapat tentunya di mana-mana ada. Ya. Mungkin ada beberapa guru yang karena mungkin ya karena emosi atau gimana, takut juga ya Bu, juga nanti dengan temannya jadi korban. Terus ada yang minta untuk sudah Bu dikeluarkan saja seperti itu. Ya. Ada seperti itu ya, kita memberi pengertian kepada guru itu kan nanti kalau dikeluarkan kasihan kan anak ini kurang sebentar lagi lulus kan, ya. seperti itu. Berarti faktor-faktor memilih keputusan itu karena yang pertama anaknya mau lulus gitu ya Bu ya. Ya. Mungkin sudah ya Bu Ririn ya. Itu salah satu contoh dilema yang di SLB. Sebenarnya banyak ya Bu, karena saya juga saksi. Tapi tidak apa-apa Bu, ini saya cuma butuh satu contoh saja. Mungkin sekian ya Bu ya, mungkin kalau nanti ada tugas selanjutnya saya akan wawancara lagi dengan Bu. Ya, terima kasih
aku kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, nama saya Bu Ota, saya dari JP Angkatan 9. Di sini saya mau mengerjakan modul 3.1. Nah, itu mau wawancara sekolah tentang dilema etika. Nanti saya jelaskan dulu. Lalu sebelum itu namanya jenengan siapa? Yulaika. Bu Yulaika. Yulaika. Ya. Sekolahnya Tika dan wanita permasalahan. Yulaika Permasalahan. Nah, sebelum ke pertanyaannya ini kan agak sulit ya Bu ya. Saya jelaskan dulu ya. Jelaskan sebentar saja. Nanti kalau tidak bisa menjawab gimana? Enggak apa Bu, nanti saya bantu. Ini bukan ini tuh kayak pengalaman sekolah masing-masing kata Bu. Nah, dilema etika itu gini. Ini kan materi tentang dilema etika. Nah, dilema etika itu adalah dilema ketika kita mengambil keputusan. Jadi contoh ya, kalau di SLB itu kan tunagrita tahu ya Bu ya? Yang IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, terus ada yang autis dan seperti itu. Nah, sedangkan di kurikulum dituntut contoh kelas 5 dituntut sudah perkalian. Sedangkan faktanya anaknya mengenal 1 sampai 10 saja belum. Seperti itu kan. Nah, di rapot itu harus dimasukkan contoh bahasa Inggris juga, bahasa Inggris IPA IPS, dengan anak-anak itu sama sekali tidak mengerti karena mereka kan arahnya ke kemandirian. Nah, dilemanya apa? Antara kebenarannya itu, kebenaran dan peraturannya itu harus diajarkan sesuai kurikulum, tapi juga dilema rasa kasihan sama anak. Tidak mungkin itu anak seperti itu dikasih materi yang seperti itu. Nah gitu. Lalu akhirnya keputusannya harusnya kan tidak naik kelas karena tidak bisa mencapai KKM yang di kurikulum. Tapi kan kalau kita menunggu anak itu bisa sampai tua tidak naik kelas. Jadi dilemanya antara peraturan dan rasa kasihan seperti itu. Akhirnya keputusannya itu dinaikkan motor. Nah itu salah satu contoh dilema etika di SLB. Terus ada lagi ini mungkin kasus di SMA ya Bu. Ini saya contohkan kasus SMA saja. Ada kelas 3 mau ujian nasional tapi hamil belum nikah, ya itu kan masih SMA masih sekolah. Nah itu dilema gurunya dan kepala sekolah antara anaknya dikeluarkan tapi masa depannya hancur ya dia, atau anaknya tetap masuk sampai ikut ujian nasional. Nah itu dilema antara dua itu, keputusannya itu seperti apa. Nah itu akhirnya sekolah itu mengambil jalan tengah, yaitu anak tetap dikeluarkan. Kenapa kok dikeluarkan? Karena takutnya nanti angkatan selanjutnya ada yang seperti itu, jadi dikasih efek jerah. Jadi anaknya itu dikeluarkan tapi diarahkan ke kejar paket. Nah kejar paket jadi kan jalan tengah. Jadi ya masa depannya tidak putus, tapi juga anak diberi efek jerah seperti itu. Dan yang mencarikan sekolah paket C yang rekom itu tetap sekolahan. Jadi anak hanya ikut ujian tapi di sekolah paket C. Itu contoh dilemanya. Nah kalau di TK Dharma Wanita Perumasan itu apa salah satu contohnya? Salah satu contoh dari anak kita perumasan, biasanya ini kan untuk anak usia istilahnya kalau TK kan usianya 4 sampai 7. Nah, di usia 4 sampai 7 anak tersebut itu seharusnya sudah bisa intinya mengenal istilahnya kelompok saja ya. Karena kalau kelompok A itu kan dari angka 1 sampai 15. Tapi pada kenyataannya dia tidak bisa mengenal dari angka 1 sampai 15. Bagaimana caranya untuk membantu biar dia itu bisa mengenal angka dengan baik, bisa mengumpulkan angka dengan baik? Maka dengan jalan itu kita memberikan seperti kartu
angka. Nah, dengan kartu angka tersebut, selain di kartu angka tersebut ada gambar dan juga angkanya, dan juga bisa diajarkan dengan istilahnya yang berbentuk video, karena anak kan biasanya lebih suka melihat gambar atau apa, jadi oh ini gambar angkanya 2, jumlahnya 2, jadi anak sudah tahu juga 2 itu berarti sambil bawahnya angka seperti itu. Ya, mulai kartu angka. Dan selain itu juga biasanya kan anak-anak ada perbedaan tuh, ada yang suka dengan kartu angka dia langsung juga bisa, ada yang dia juga tidak bisa, tapi dengan jalan istilahnya memberikan yaitu dengan video yang ada semuanya pakai HP atau pakai laptop itu lebih. Jadi anak lebih langsung bisa istilahnya melihat oh kenyataannya seperti ini, jadi belajarnya tidak hanya seperti ini. Jadi kita juga akan mengetahui daripada istilahnya kemampuannya anaknya itu dari sisi ini dia bisa mengenalnya seperti itu. Oh, jadi dilemanya itu kalau ketika ada anak yang tidak bisa, ya, harusnya kan biasanya bisa seusia itu istilahnya kan gini, kalau memang kalau kelompok A untuk angka kan 1 sampai 15, tapi kalau untuk kelompok B itu sampai 25. Jadi kalau memang anak yang tidak mampu itu saja untuk kelompok A-nya itu 1 sampai 15 itu saja juga belum bisa mengenal. Itu saja bisa juga dialami untuk kelompok B. Kelompok B kalau memang dia juga tidak mampu, istilahnya 1 sampai 15 juga tidak bisa. Nah, dengan jalan seperti itu, alhamdulillah bisa. Samanya kartu angka tidak bisa, kita pakai media yang lain yang biasanya memang anaknya suka seperti ini. Kalau dia 2 media dia juga tidak bisa, biasanya langsung dengan permainan yang dia sukai juga. Istilahnya untuk permainan yang disukai intinya itu apa itu puzzle itu sambil menghitung dia. Selain itu kan di puzzle itu juga ada angkanya, terus selain itu dia untuk menyebutkan angkanya, selain itu dia juga bisa untuk menurutkan. Jadi dari guru kelas itu juga harus mengetahui anak itu sukanya di mana. Jadi kalau kita nanti sudah mengetahui titik kelemahannya, insya Allah dia nanti langsung bisa mengenal. Terkadang dengan istilahnya untuk menyebutkan itu saja, kalau sistem seperti itu, seperti itu saja dia tidak bisa. Terkadang dengan jalan istilahnya sambil bermain di tanah juga bisa. Ya, bermain di tanah untuk menulis seperti itu, bukunya menulis, terus nanti mengikuti untuk menulis sambil mengurutkan, seperti itu juga bisa. Jadi memang media anak-anak itu kan bermacam-macam intinya. Jadi huruf juga begitu caranya untuk mengenal huruf. Itu contoh dilema di pembelajaran ya. Kalau dilema yang umum, maksudnya ada suatu masalah yang besar atau yang tidak terlalu besar, nah itu tuh sebagai kepala sekolah itu mengalami dilema, keputusannya mau A yang A atau yang B. Mungkin ada anak yang mukul temannya sampai berdarah, atau mungkin kan saya tidak tahu ya kasusnya masalah yang di sekolah ini atau atau anaknya anak berkebutuhan khusus tapi masih di sini. Ada nggak kasus yang bukan pembelajaran selain itu? Ada kebutuhan khusus juga ada. Yang paling menarik, yang paling bingung, aduh ini anaknya tetap di sini apa dikeluarkan, itu apa? Kalau yang dikeluarkan insya Allah nggak ada. Kami tetap istilahnya saling menjaga antara pihak guru sama orang tua. Jadi kita istilahnya saling menjaga satu sama lain. Jadi istilahnya kita kan sudah dikasih titipan. Berarti bagaimana caranya kita untuk mengatasi dilema itu kita juga harus intinya memecahkan sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, salah satu contohnya kan tadi ada yang daftar anak kebutuhan khusus. Itu berarti kan itu dititipkan. Berarti tetap di sini dan dijaga. Dan apa intinya begini, kalau kita mengetahui anak kebutuhan khusus waktu pendaftaran kita nggak tahu. Iya. Jadi kita nggak tahu. Kelihatannya waktu prosesnya. Iya, jadi nanti kelihatannya pada waktu prosesnya memang untuk tetap
sampai dia nanti keluar daripada di TK, kami intinya juga tetap menjaga. Nggak mau saya mengatakan anak panjenengan itu kebutuhan khusus, saya nggak mau seperti itu, karena kita juga menjaga seperti itu gitu. Jadi intinya cuma memberitahu kepada orang tuanya, intinya untuk kemampuannya anaknya masih standar sekian intinya, terus nanti gimana untuk jalan penyelesaiannya, kemungkinan nanti ibu bisa konsultasi kepada yang ahlinya, seperti itu. Kami menekankan kepada orang tuanya seperti itu. Jadi kami tidak langsung intinya mengambil keputusan ya itu enggak. Nah, itu berarti untuk pengambilan keputusan yang soal itu kan ada dilema. Nah, itu berarti orang tua juga diikut sertakan, guru juga. Jadi ada omongan sama guru dan wali murid gitu. Seperti itu. Karena kalau kita memang istilahnya mengambil keputusan sendiri untuk kepala sekolah itu juga tidak etis gitu loh, karena kita yang setiap harinya yang lebih tahu untuk segi pembelajaran kan guru kelasnya. Nah, itu kan konsultasinya kan sama guru, sama teman guru, sama wali murid. Apakah ada tantangan dalam mengambil keputusan? Maksudnya mungkin ada yang berbeda pendapat atau bagaimana? Kalau ada itu bagaimana penyelesaiannya? Pernah ada tidak? Kalau semuanya pasti ada ya Bu. Iya. Tapi mesti ada Iya. ya pendapatnya seperti Iya. ini, ini. Dan kita jadikan satu untuk musyawarah itu tadi, keputusan itu jadi yang terbaik yang mana. Biasanya kami mengambil keputusan itu karena kita akan mempertimbangkan kalau mengambil keputusan di guru yang ini efeknya gimana. Kalau mengambil keputusan di guru ini nanti gimana tindak lanjutnya, kan seperti itu. Jadi kita jadikan satu, kita ambil yang terbaik, dan juga alhamdulillah untuk guru-gurunya untuk mengambil keputusannya bisa dan besar hati dan semuanya disetujui. Ya, terima kasih ya Bu Yulaika ya Bu ya. Saya jadi tahu tentang dilema etika yang ada di TK ya kan. Kasus setiap sekolah kan berbeda. Nah, tadi saya sudah mencontohkan di SMA, tidak mungkin di TK seperti itu. Ternyata di TK itu punya masalah tersendiri dan dilema tersendiri, dan penyelesaiannya juga berbeda gitu. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih karena merepotkan mungkin hari ini Ibu repot tapi saya nggak datang. Enggak apa-apa. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Gurunya tidak ada yang guru nggak Bu? Enggak ada. Nggak ada. Kenapa? Belum itu Terketuk. kemungkinan